Ibu Uti, menarik sekali paparan Bu Uti. Saya ingin tanya gitu Bu Uti. Kalau Tuhan pencipta alam semesta itu bisa datang sendiri ke muka bumi ya. Lalu buat apa ada Yesus? Buat apa Yesus mempertontonkan kelemahan sosok Tuhan? Kelaparan, ketakutan, menampakkan dirinya tanpa harus melalui dilahirkan, penderitaan, dan seterusnya. Mungkin bisa Ibu Uti sebagai praktisi Kristen menjelaskan ini menggunakan pendekatan akal aja dulu. Buat apa Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia? Kalau Tuhan itu ternyata sesuai dengan penggambaran dalil-dalil yang Ibu ambil, Tuhan datang sendiri, dalam wujudnya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu justru lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Artinya, kami tidak mengartikan kemudian bahwa Tuhan itu ada di bumi, dalam arti kata ada dekat dengan leher kami. Tapi inilah kebenaran. Nah, karena itulah kemudian Ibu Uti saya minta, untuk apa Yesus datang? Kalau ternyata Tuhan itu bisa datang sendiri dengan wujud aslinya. Silakan. Oh, Tuhan Yesus bisa datang sendiri kan? Ya, kalau saya jawab ya terima ya, jangan ngajak debat gitu. Inilah jawabannya. Buat apa Tuhan Yesus datang kan sudah dikasih tahu. Ya Pak Juma sudah dikasih tahu ya, Alkitab bahkan dari sejak awal telah mengatakan sejak manusia itu jatuh dalam dosa sudah disosialisasikan bahwa yang adalah darah anak domba yang menebus mereka, darah anak domba. Karena dosa itu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, itu bukan masalah betul atau salah, tetapi itu ketika orang sudah berdosa, hubungan mereka dengan Allah itu sudah terputus dan mereka langsung dibuang dari taman Firdaus dan tidak lagi bisa berdekat-dekatan dengan Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, kenyataannya sampai sekarang kita masih tinggal di Firdaus itu. Tetapi kita inilah anak-anak Adam itu yang sudah terpisah hubungan kita dengan Allah. Lalu Allah itu sebetulnya dia adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan dia maha suci, maha tinggi, maha agung, maha kudus ya. Tidak seorang pun mampu melihat Tuhan ya. Ketika di dalam Alkitab dalam perjanjian lama di Keluaran itu dikatakan ketika orang melihat Tuhan banyak yang pada mati ketika dia datang dalam kuasanya itu dengan guru yang menggelegar, dengan api yang menyala-nyala, dengan angin ribut yang sangat besar, banyak orang mati. Itulah kondisi Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu dia datang ke bumi dalam wujud yang tidak membuat bangsa itu mati. Ya, bangsa itu mati ketika dia berkali-kali menampakkan diri, banyak yang mati. Lalu mereka minta, tolonglah kalau dia datang lagi jangan dalam wujud membuat kami mati. Ya, tolonglah katanya gitu. Lalu Elohim mengatakan ya baiklah. Ya, apa yang mereka minta itu adalah baik. Di dalam Ulangan 18 itu kan jelas. 18 ayat 15 itu kan jelas dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raja di Gunung Horeb bahwa kamu tidak ingin bertemu dengan Elohim itu dalam wujudnya yang nyata. Jadi akan diberikan seorang nabi ya, nabi yang notabene adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri gitu loh. Jadi dia menampakkan diri itu, Yesus itu adalah nabi yang menampakkan diri, tetapi yang dalam notabene adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Yesuslah dia. Nah, makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Lalu Bapa mengatakan kenapa harus manusia? Yaitu karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun yang melihat Allah itu akan hidup. Sampai nanti kita ke sorga juga, kami orang Kristen ke sorga, kami akan melihat Yesus. Karena Allah itu dia tidak bisa dilihat, dia roh, Allah yang roh yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa, memerintah dalam kekuasaan, kemuliaan, kejayaan sebagai Allah Bapa. Karena Allah segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus gitu loh. Jadi sampai kapanpun kita akan berurusan dengan Yesus. Allah itu ya seperti itu. Tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 gitu loh Pak. Jangan dijawab, jangan dibantah, iyain aja. Makanya bertanya. Iyain aja. Iya, terima aja. Nanya lagi. Nggak boleh dibantah ya? Ya iyalah, orang katanya pertanyaan ini. Kalau dibantah ya debat lagi bunyinya. Tapi kenapa pada saat Yesus datang, Bu, dia tidak ikhlas untuk disalib? Nggak ikhlas? Ya. Kata siapa Pak nggak ikhlas Pak? Dari mana Bapak mengambil kesimpulan dia nggak ikhlas? Oh jelas, Yesus berdoa, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Bahkan Yesus teriak,
Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mm-mm. Itu banyak fakta yang mengatakan itu. Kemudian diterangkan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Sebagai manusia dia berharap doa kepada Tuhan dan atas Ya, gini ya. Ini loh Pak, di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus ya. Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Jadi dia enggak ribut-ribut, akulah Tuhan, enggak. Dia datang justru untuk melayani, menjadi penebus, menyelamatkan, ya, membebaskan kami dari kutuk-kutuk dosa kami ya. Dia mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus sendiri sebelum dia mati, dia udah mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kesalahan dari Muslim adalah ketika dikatakan bahwa firman atau Allah itu telah menjadi manusia, orang-orang Muslim masih tetap berpikiran bahwa ya dia itu kan Tuhan gitu loh. Jadi dia memang Tuhan yang diam dalam diri manusia. Enggak seperti itu Pak. Jelas Alkitab telah mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bahkan Alkitab yang sebenarnya dikatakan telah menjadi daging betul-betul daging. Betul-betul daging ya. Ketika kita melihat ketika dia mati berdarah-darah, dia merasa kesakitan, dia berteriak-teriak. Ya Tuhan, dalam ketidakmampuan dia menanggung penderitaan hukuman kutuk dosa itu dia sendiri juga enggak tahan. Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam perkataan dia ketika dia sudah menjadi anak, yaitu firman yang telah sungguh-sungguh real menjadi manusia. Di dalam Filipi ya, bahkan dikatalah mengosongkan diri ya. Bahkan dia telah mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil kodrat manusia ya. Filipi 2, sebentar saya buka ya. Filipi 2, ini jelas di situ dikatakan dia mengambil kodrat manusia, bahkan kodrat manusia yang paling bawah, dihina, dilecehkan, ya dihina, dilecehkan, bahkan orang menyalibkan dia gitu loh. Dan yang tersalib itu betul-betul manusia Pak ya, karena dia sudah menjadi manusia. Ya kesalahan dari Muslim itu. Ya manusia itu adalah Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan kenapa dia teriak-teriak gitu. Tetapi yang perlu Bapak ketahui ketika dia mati di kayu salib, Yesus dengan jelas mengatakan ya, dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali pun merebutnya dari tanganku. Bapakku yang tak seorang pun merebutnya dari tanganku ya. Itu ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, itu dia ya. Jadi Yesus mati itu lagi-lagi atas kehendaknya sendiri, tetapi ketika dia nangis, dia meraung-raung, dia kesakitan karena dibunuh, ya jangan bingung, orang memang dia sudah manusia itu loh ya. Jangan bingung, dia bahkan mati loh Pak, mati. Tetapi ingat ya, setelah selesai ritual penyelamatan itu, dia bangkit lagi. Karena kuasa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dia turun ke dalam kerajaan maut, melecuti segala kerajaan maut itu. Lalu dia bangun suka-sukanya sendiri. Karena dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus mati itu bukan karena dia nggak berdaya, karena tunduk pada kuasa maut. Oh tidak Pak, dia mati hanyalah dalam ritual, dia mau menebus, mematikan segala kutuk-kutuk dosa seluruh isi dunia ini gitu loh. Itu maunya Bu Ketika Uti. dia menangis, jangan bingung, dia itu adalah manusia. Tetapi ingat ya, sekali lagi, jangan pleset-plesetkan, dia bukanlah manusia. Ibu yang memplesetkan ini. Dia bukan manusia dijadikan Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Itu Nah itu Ibu plesetkan lagi kan. ya, itu yang benar. Itu bukan ajaran Yesus itu Bu. Coba Sekarang, Ibu lihat Pak, di dalam tanya Pak. Sebentar Pak Juma. Kalau Bapak mengatakan Yesus hanyalah seorang anak manusia biasa ya. Sekarang saya mau nanya Pak, ya Bapak menyetarakan Yesus kami itu hanya seperti Nabi Bapak gitu kan. Sekarang saya mau nanya Pak, boleh kan saya mau nanya? Boleh nggak Pak saya tanya Pak? Boleh. Ya, Rasul mana yang memiliki malaikat? Ya, Yesus itu malaikat di udara itu dia yang punya Pak. Ya, Rasul mana yang memiliki kerajaan Allah? Ya, Yesus itu pemilik kerajaan Allah Pak. Rasul mana yang pemegang kunci kerajaan maut, kerajaan neraka itu dia yang punya kuncinya Pak, ya kan? Ada lagi ya, Bu Rasul yang lebih mana hebat yang dari dia, itu. dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya,
ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Tuhan, Rasul mana yang akan datang di awan-awan itu dalam kemuliaannya dan bersama malaikat? Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini perkataan Yesus loh, yang Bapak bilang dia cuma manusia biasa, cuma mengaku utusan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, ada lagi yang lebih hebat dari itu tentang Yesus. Manusia, ya. Lalu sebab anak ini katakan ya, dikatakan yang ini, lebih anak hebat lagi masih manusia. ada. Pada waktu itu orang akan melihat ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, sekarang Masih saya mau ada tanya yang lebih Pak, hebat? ya, manusia mana yang berkuasa menebus dosa, mengampuni dosa, menetapkan dosa, dan menghukum dosa? Yesus adalah pelakunya, Pak. Dia menghukum dosa, menetapkan dosa, dia menebus dosa, dia mengampuni dosa, Pak. Anak manusia satu-satunya dosa adalah Yesus. Ini perkataan Yesus loh. Ada yang Jawab lebih aja. hebat gak? Yang lebih hebat yang Yesus Enggak, punya selain yang Ibu terangkan itu hanya itu. Loh, sekarang dia akan menghakimi ya. Yesus mengatakan, Yesus yang akan datang di kitab Bapak sendiri mengatakan bahwa dia akan datang ya. Imam Mahdi itu akan datang yang membunuh dajjal gitu, tetapi jelas ya dialah yang akan datang di awan-awan nanti gitu kan. Walaupun kalian mengatakan untuk membunuh babi-babi, membunuh dajjal-dajjal, tetapi apakah manusia bisa kayak gitu, Pak E? Aku nanya, apakah itu manusia datang dengan malaikat tentara-tentara kerajaan langit itu? Apakah itu Ada lagi manusia, yang Pak lebih hebat. E? Ya, tercatat di kitab Bapak akan membunuh dajjal. Apakah itu manusia, Pak E? Dan pertanyaan saya, kenapa Muhammad yang datang? Kenapa bukannya Allah yang datang di langit-langit itu? Tetapi Isa loh, Pak E. Isa loh, ini kejadian penting ya, momen terbesar dalam kehidupan manusia di mana orang akan melihat Tuhannya muka dengan muka. Kalian akan menengadah ke langit dengan kekuasaan malaikat-malaikatnya. Itu Isa loh, Pak E, bukannya Allah, bukan juga Muhammad. Muhammad sedang tidur di kuburan sambil menunggu akan dihakimi gitu loh. Benar loh, karena dia manusia biasa. Dia sekarang sedang menunggu hari penghakiman di mana Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang akan mengadili seluruh isi dunia ini, yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya itu adalah Yesus. Hinakan itu. Tapi jelas kalian akan dilempar loh Pak, karena tidak ada penghujat Tuhan Yesus yang masuk surga, tidak ada, kecuali dia bertobat. Nah, ibu sekarang lagi menghujat Yesus. Jawab saya Pak. Ibu sekarang menghujat Yesus. Saya bicara kebenaran, tidaklah. Ibu mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang nusul jadi manusia kan? Iya. Di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Di mana Yesus? Kenapa Pak? Di mana Yesus Kenapa, mengajarkan Bapak? kalau dirinya adalah pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia? Kapan Yesus ketika dia katakan mengatakan itu? kamu akan mati dalam dosamu, tetapi di dalam Yohanes 8 ya ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu itu artinya dilempar ke neraka. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Apabila kamu nggak percaya ya Pak dia siapa? Akulah dia. Dia di dalam perjanjian lama itu YHWH. Orang-orang yang begitu. juga tahu ya. Karena Daud juga mengatakan ego emi. Anihu, Daud itu banyak dikasih manusia di wewenang dalam nih kitab konteksnya. bahasa Ibrani yang mengatakan ini kan Anihu, akulah dia. Debat lagi. Kalau dikatakan siapa yang menyembuhkan orang yang buta ini, Yesus menjawab, ego emi, akulah dia. Siapa yang membuat orang lumpuh ini bersekarang? Ego emi, akulah dia. Tapi ketika ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, adakah Yesus mengatakan ego emi? Nah ini buka aja coba, tolong buka aja ayatnya, kita baca aja bawahnya. Oke, Karena saya itu tadi, Buti. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Lalu dikatakan itu dia itu siapa? Jelas ini ya, ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia atau Yesus berbicara kepada mereka
Pak, jelas ada konfirmasinya ayat 27. Iya, Dia di situ orang-orang adalah itu- Bapa. Orang-orang Nah, itu lalu kata bertanya Yesus, tentang orang apabila yang kamu telah disembuhkan. meninggikan, sebentar, apabila kamu Siapa telah yang meninggikan menyembuhkan anak orang buta manusia, ini? barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah, ini dia ya. Akulah Ya. dia. Nah, dia langsung bicara lagi Dia dengan kapasitasnya siapa manusia. yang dicari oleh Bani Israel yang ditunggu Udah oleh dikatakan Bani begini Israel? nih. Iya, yang Ya. ditunggu di situ kan Mesias, Bu. Mereka tidak mengerti Oh, bahwa ia akulah berbicara Mesias, kepada maksudnya. mereka tentang Bapa, Bukan Pak akulah E. Hasem, bukanlah Tentang aku Bapa, Yahya Pak Bape. E. Syukur mau terima, kalau enggak ya suka-suka. Jelas di sini Alkitab mengatakan konfirmasinya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Oke? Iya, Bapa mana siapa di sini? pernyataan Jelas lagi ada Yesus? konfirmasinya. Mana Bapa pernyataan yang tadi? telah Tadi katanya Ibu, Tuhan datang sendiri. Nah, itulah Yesus. Mana pernyataan Yesus? dan ia Malah dia telah mengatakan akulah nih. dia. Dia siapa? Akulah dia. Nih ayat Dia anak 29. seorang tukang kayu. Sorry Dia ya. anak Maria. Ayat 29. Dia anak tirinya Yusuf. Dan ia Dia yang yang telah menyembuhkan mengutus penyakit. aku. Maaf. Dia Pak, yang tidak ada menyembuhkan konfirmasinya. Lazarus. Bukan dia pencipta alam semesta, Bu Uti. Nah, mau selamat ya terima, kalau enggak yang Nggak bisa dong. Kita harus nih yang berbicara jelas nih. mengenai Dan data yang ia yang sebenarnya. telah mengutus aku. Ya Nah, kan? dia siapa? Ada dua konfirmasinya Dia Pak siapa? ya. Tentang Dia Bapa, siapa? lalu yang mengutus aku. Emang siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Ya iya memang. Aku dan ia Bapa yang telah mengutus. mengutus Nah, aku. terus mana pernyataan Iya, Yesus bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia yang Jangan Ibu sambung-sambungkan Nah, semua ada kata satu. dia untuk lantas kemudian No. dia itu adalah Bapa. Tidak, nggak bisa. Karena banyak pernyataan-pernyataan sambung-sambungkan. para Buka nabi aja mengatakan kalimatnya di dalam akulah itu, dia. buka aja Aniho, kitabnya. kata aniho di dalam kitabnya Bani Israel itu bertaburan, Bu Buti. Bukan berarti aniho itu berarti merujuk kepada Allah, merujuk kepada Nah, Yahweh. sekarang Tidak. Pak E jawab saya ya, dengan berani ya, dengan kesatria, dengan kegagahan, dengan kehebatan ya. Jawab Silakan saya aja. ya, dengar jawab saya ya, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan keberanianmu ya. Jawab saya dengan berani. Ketika Yesus mengatakan akulah dia siapa? Dan dia yang mengutus aku. Silakan jawab, siapa? Akulah dia siapa? Dia yang mengutus aku. Jawab saya, siapa yang dikatakan oleh Yesus yang mengutus dia? Silakan jawab. Itu saja. Kalau nggak bisa Dia jawab, yang mengutus ya Yesus sudah. adalah satu. Kumpleng. Dia yang mengutus. Mau dijawab nih atau? Iya, mau bercanda? dia siapa? Dia yang mengutus aku. Akulah dia. Dia yang mengutus siapa? Yesus adalah bukan Yesus. Itu udah pasti terbukti. Jadi Orang Ibu jelas gimana tuh? Alkitabnya terserah Ah. Pak Alkitab sudah mengatakan. Bagaimana seperti ceritanya itu. Ibu mengatakan bahwa yang mengutus Yesus adalah Yesus, sementara bermandikan Dia dalil di dalam Bapa kan kitab Yesus nih, Anda. dan Bapa yang mengutus aku nih, tak unjukin ya. Bapak siapa? Bapak itu pengutus Yesus. Oke. Iya betul. Nih, Berarti Bapa yang mengutus Bapak itu aku. bukan Yesus. Gimana sih, Bu? Bapak yang mengutus Kata Yesus aku. kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan Tukang datang dari Allah. Dan aku datang Pak. bukan atas kehendakku sendiri. Terus mana Bapaknya di situ? Melainkan Bapak dialah yang yang- mengutus aku. Ya Ayo. itu dia, Oh, akulah dia. Aku datang dia yang bukan mengutus atas aku. kehendakku sendiri. Terus Iya, atas kehendak siapa? Bapak. Makanya bukan atas Bapak. kehendaknya Yesus. Ya, makanya aku bilang Atas kami kehendak ini Yesus mengenal atau Allah yang atas kehendak Tritunggal. Bapa Yesus itu datang? Kami mengenal Tuhan. Jangan disama-samain dengan Tuhanmu, Pak, ya. Loh, Kami ini kita mengenal Allah berbicara yang mengenai Tritunggal. dalil di dalam kitabnya, Ibu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dialah yang mengutus aku. Nah, iya, Nah, siapa masalahnya. aku? Siapa Ya. dia? Oh, siapa aku? Siapa dia? Coba Bu. Jawab saya. Akulah Ini dia. jawabannya. Yohanes enggak 8 dong. ayat 42 itu jawabannya. Ya, kehendak Dan dia yang aku mengutus aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapaku di sini, Bu? Kehendak Yesus sendiri, ya dengar ya. Iya, siapa? Yesus Dengar. itu Aku adalah datang utusan. bukan Dengerin atas dulu. kehendakku sendiri. Siapa aku di sini? Kehendak Yesus bukan kehendak Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia menjadi anak Allah. Kami berarti mengenal Yesus bukan konsep firman. dari dulu. Kami Berarti mengenal Yesus bukan konsep firman.
Kami mengenal konsep yang namanya Allah Tritunggal. Yesus itu adalah anak Allah, Bapa itu adalah Allah Bapa. Kalau Ketika dia Yesus datang dan menjadi Bapa manusia, itu satu dia hakikat, adalah manusia. Bu Uti, kalau Yesus dan Bapa itu satu hakikat, maka tidak ada perkataan Yesus seperti ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya hakikatnya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Ada apa? Ya karena memang kami kan mengenal Tritunggal itu 3 pribadi, Pak. Iya, Tetapi satu saya ngerti, pribadinya Bu Uti, sebagai saya anak ngerti. manusia. Sebagai Berarti anak manusia, pribadinya- dia diutus. Nih, tetapi Berarti apa yang pribadinya Yesus berbeda dengan pribadinya katanya Bapak, mau bertanya. Nih, ntar ya. Baca Roma ya, tak baca aja ya. Aku kasih ayat-ayat aja. Paulus lagi, Aku Paulus kasih lagi. ayat aja. Mau Paulus kek, mau apa kek. Itu yang kami Silakan. imani, itu kami percaya. Jadi kami pakai itu ya. Silakan, Bu Uti. Jangan menyalah-nyalakan ayat orang ya. Pak, Aku Pak. datang bukan atas kehendakku sendiri, udah selesai di situ sebenarnya. Iya, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Nah, siapa dia Akulah dan siapa dia. aku? Mau dikemanain? Pak, Siapa mau aku dikemanain dan siapa perkataan dia? Yesus? Enggak, aku mau nanya, mau dikemanain perkataan Yesus? Aku datang berdasarkan kehendak dia yang mengutus aku dan dia Nah, adalah satu. itu Dia adalah- yang mengutus aku Bu dan Uti, dia. Itu Anda saja. katanya Itu pena saja. tua, saya tanya, siapaku dan siapa dia di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana Bapak Bu Uti, mengartikan ayat bagaimana ini? Anda bisa mengartikan mereka Allah satu Bapa sementara dan Bapa. Allah Bapa. Yesus, dengar Bu, Yesus datang bukan atas kehendaknya. Ya memang Nah, terus bagaimana Anda bisa mengartikan aku dan Bapa adalah satu? kok saya Sementara saya kedatangannya di- bukan atas kehendaknya. Saya di mute ya. Yesus datang mana ayatnya? Mana ayatnya? Bukan atas kehendaknya ya. Sekarang kamu mengatakan bahwa itu 2 oknum yang berbeda. Ketika Ya, pasti dikatakan dua, ya. aku datang dan keluar dari Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Aku terus? tidak berkata atas diriku sendiri. Apa yang aku Terus? perbuat itulah yang diinginkan Bapa. Itu kan perkataan dia terus? sebagai anak Allah. Anak Allah itu Nah, memang sekarang dia sebagai di anak Allah, bawah apakah dia Bapanya. adalah Allah itu sendiri? Iya, itu kan hakikatnya aku datang dan keluar dari Sebagai Bapa. anak Allah, Aku menurut Anda, adalah- apakah dia Allah itu sendiri? Itu namanya itu konsep Bapa. Apakah dia Allah sendiri? Enggak, itu dia adalah satu Nah, hakikat dari itu udah Bapa. terjawab. Dia adalah Berarti firman-Nya Yesus Bapa. Alkitab telah bukan menulis. Bapa. Dia Anda adalah sudah menjawab kan? Berarti dia bukan Bapa. Yesus itu, Bu. Aku datang Udah. dan keluar dari Bapa. Dia adalah Berarti Ibu sudah menjawab bahwa aku bukan Bapa. Udah selesai. Gimana lagi tuh? Apalagi yang Anda ingin jajakan? Ayo, Bu. Ayo, Bu Uti. Sementara Aja pas saya kasih. Sementara pengajaran Bapa atau Allah di dalam kitabnya Bani Israel menerangkan dengan jelas, valid, absolut kalau dia adalah satu-satunya esensi. Tidak ada dua-duanya. Tak ada dia itu anak Tuhan atau Tuhan anak atau dia jelma menjadi manusia, nggak ada itu. Dan Yesus pun tidak pernah Kalau saya mengajarkan di mute sih, kalau saya di mute saya nggak mau nih. Saya di mute terus saya ngomong saya dari tadi di mute. Bagaimana sih curang banget. Jangan di mute. Sebentar Buti, Ngapain di mute? mungkin ada kesalahan teknis Buti. Tolong teman-teman khusus ya, jangan di mute dulu Dari ya. tadi ternyata nggak didengar mau di mute. Enggak, Jadi enggak ada begini yang mute, Pak, Bu. itu tadi di mute saya berapa lama? Nih sekarang jangan nih diam Pak, kemudian Pak. mengaku di mute, Bu. Loh Tidak apaan bagus. di mute? Ini kan ada layarnya bisa kelihatan gimana sih? Ya ini Ya, Pak, lanjut, Bu. Pak Juma ya jawab saya ya. Bagaimana Bapak mengatakan dia hanya manusia ketika dialah yang mempunyai kerajaan sorga? Ketika dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu? Ketika dia itu mengampuni dosa? Ketika dia itu berkuasa melempar Pak Juma ke neraka? Ketika dia datang bersama malaikat-malaikat Apaan sih? lengkap Jangan, dengan saya jangan di mute kemuliaannya? kenapa teman-teman? Jawab. Jangan Bisa di mute jawab ya dong. sudah. Saya juga Siapa punya dia hak itu, bicara, ya? teman-teman. Coba Jangan ya. di mute. Ya coba jawab. Ya, Buti. Ya terserah Anda kalau nggak coba, mau terima. saya kan minta tadi kepada Ibu, coba tunjukkan apa yang luar biasa dari di semua yang Ibu terangkan itu tentang Yesus. Nah, oleh Luangkan semuanya. Dia punya kuasa, dia punya malaikat, dia punya berkuasa di dunia, di surga dan seterusnya. Masih ada yang lebih hebat. terus dari saya di mute lagi nih gimana sih? Iya, tadi juga saya di mute terus. Itu barusan saya buka Benar, lagi benar. gimana sih? Insya Nggak Allah. ada, Pak, ya, kalau nggak ada Pak- yang mute, nih, nggak ada yang ya, mute Buti, ya. nggak ada yang mute Buti. Kalau
Bapak ini ya, kalau Pak Juma bilang apa sih kelebihan Yesus, ya sekarang saya mau Iya. tanya ya Pak ya. Sekarang Saya izinkan cuma saya bicara. minta Ibu Uti Izinkan saya bicara. tunjukkan kelebihan Yesus yang Iya, luar biasa itu izinkan yang mana. saya bicara Pak Nanti ya. saya buat Ibu salto-salto setelahnya. Enggak, Coba sekarang tunjukkan. izinkan saya bicara ya. Ketika Bapak mengatakan Bapak merendahkan Tuhan hanya sebatas nabi seperti nabi Bapak, sekarang apa kelebihan nabi Bapak dibanding Ibu Yesus? yang merendahkan Tuhan menjadi sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa dari Sekarang dirinya enggak, sendiri. saya Ibu tanya. loh, bukan saya. Saya tanya Justru ya. saya yang membela Tuhan. Tuhan tidak mungkin datang atas kehendak orang lain. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin ketakutan terhadap malaikat. Yang merendahkan Tuhan itu Ibu. Tuhan mati Sorry. terkutuk di atas tiang salib. Saya Itu bilang siapa Yesus yang punya Tuhan. konsep? Ibu yang punya konsep. Saya nggak mau menghinakan Tuhan pencipta semesta dengan rendah di-mute seperti lagi, itu, Bu di-mute Uti. lagi. Gimana dong? Di-mute lagi, di-mute Alah, lagi. Bu Uti di alasan kamu itu loh saya statusnya kasih cewek. unjuk ya. Hei, Saya kasih unjuk layarnya ya. lihat itu lihat kamu Enak. statusnya cewek host nggak ada. Enggak, ngawur. Saya mau ngomong enggak itu Bisa, ternyata saya di-mute juga lagi. Kamu bisa alasan nindis saja nih. itu tak beri status cewek host itu. Orang Itu loh mau untuk ngomong menghindari fitnah ya. Nah itu saya bisa mute sendiri Cewek diriku. host. Bisa. Artinya Bu Uti itu bisa berbicara tanpa ada yang bisa mute kalau nggak di mute sendiri. Itu statusnya sudah Masih ada yang lebih hebat dari Yesus membangkitkan Lazarus, Tuh, punya di malaikat. Masih ada yang mute lebih sendiri hebat. tuh. Bentar, Bang Iman, bentar tuh. Itu di mute sendiri tuh. Statusnya cewek host loh itu. Bisa dibuka sendiri, ditutup sendiri bisa. Cewek yang lain tidak akan bisa memute. Saya juga bisa begitu. Gimana? Buka aja, Ada yang Bu Uti. lebih hebat Coba. Itu Coba. status dia itu cewek host. Tes Bu Uti, tes dulu. Status dia itu Orang cewek bisa host. buka dan mute sendiri. Cewek host nggak akan bisa di mute. Buti fitnah, Buti. Yang lain sabar, yang Aja lain kamu sabar. bilang saya fitnah, Kak. Saya di mute kok. Enak aja. Saya nggak tahu saya host mana sih, sama ada host-hostan. Sekarang saya mau ngomong sama Pak Juma ya. Tidak diklarifikasi dulu, tidak ada Jawab yang saya, itu. Pak Juma jawab Statusnya saya. cewek Jangan host terlalu kok di sering Pak mute. menghina Tuhan, bahaya Pak. Bapak ini Loh, yang menghina Tuhan itu Ibu Uti yang Ya, mengatakan sekarang, oh, pencipta sorry, alam ya. semesta itu Saya dipotong kulitnya mengikuti- pada hari ke-8 Ibu. sorry Yang ya. Tuhan pencipta alam semesta pernah mati Ibu. Yang pernah ditampar, diludahi, diseret tentara Romawi, Ibu yang mengatakan itu. Ibu yang menghina Tuhan. Sorry Bukan ya, saya. sorry ya, bukan saya. Semua ada di Alkitab kami. Kenapa itu Nah, dilakukan ya? kita Anda memang yang dia menghina harus- Tuhan berarti. Sebentar, Jangan ya, tuduh karena- saya, Bu Uti. karena- Nggak bagus gitu. Sebentar, karena memang dia harus jadi manusia dan dia mati, Nah, harus berarti mati. yang mengharuskan Tuhan Ya dihina sudah, itu ngoceh aja lah, Ibu. males ngomongnya. Itu fitnah. Justru saya saat ini berusaha memuliakan Tuhan supaya tidak dimanusiakan. Ibu Ya. berusaha memanusiakan Tuhan. Sekarang begini Pak, sekarang begini Pak ya. Iya, Sekarang iya, begini. Buti. Sekarang begini Pak ya, Bapak nggak bisa jawab saya ya. Kok nggak bisa mana? jawab gimana? Yang nggak- Giliran saya menjawab, Ibu larang saya bicara. Zuma hari ini tertawa Di-mute terus. lagi, ya jangan dia apa-apa. Nah, di-mute lagi. Ya ampun, sekarang iya. ini nenek tua ini, maaf ya saya katakan tua. Nenek tua enak aja memang. Ya dia memang, gitu. ini kamu Gadis manis lah, jangan dibilang nenek tua. Gadis manis. Ah, kalian ini emang. Nih sekarang Pak, kalian saya ini mau kamu tanya. ini yang memfitnah. Oh nggak ada yang memihut loh itu. Status kamu itu cewek host. Saya nggak tahu, saya nggak tahu bisa main-main. memihut. Saya nggak tahu Kecuali main. di mute sendiri. Ya, saya nggak tahu main-main Zoom ya. Sekarang gini Pak Nggak ya. saya main Zoom tuh tahun-tahun main Zoom, nggak tahu main Zoom Ya, gimana kalau itu. enggak, saya main stream ya Pak. Kalau di Zoom itu saya masuk-masuk. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kita beri, Nanti dari tolong tadi lihat, kita saya beri lihat status punya cewek itu host. ya. Artinya Lihat tidak aja. ada di sini. Kalau tahu-tahu mengatakan saya di mute termasuk memfitnah saya, Loh, memfitnah cewek di memang sini. di mute. Saya mau bilang apa kalau memang begitu? Tidak Saya bisa nggak mau bilang. tanyakan kepada teman Oh. paham itu. Ini Tidak nanti di sini ada mute. layarnya. Ada layarnya, nanti boleh lihat sendiri. Iya itu kamu mute sendiri itu Ya artinya. enggak lah, bagaimana saya mau ngomong saya di mute sendiri? Gimana Iya sih kamu orang mute saya sendiri lagi kan itu. ngoceh-ngoceh, Nggak ada teriak-teriak. Uti, cewek host itu Mana tidak itu? bisa di-mute. Yang bisa memute itu Ibu sendiri. Bagaimana mungkin saya cehos nggak dikasih tahu? Saya nggak tahu bagaimana. Saya nggak tau, saya nggak ngerti. Ya. Bukan bagaimana mungkin, yang jelas Anda itu adalah cewek host. Ah, ya sudahlah ya. Kalian Buti sebentar Buti. Supaya nggak ada fitnah Buti. Saya udah lihat sendiri Buti itu cehos, jadi nggak ada. ya yang iya, mute. saya nggak tahu kalau saya cehos dan saya tidak mute diri saya sendiri. Ini ada layarnya, ini ada ininya. Tolong lihat nanti sendiri ya. Saya nggak berbohong. Saya nggak.
partisipan. Sekarang mau Itu- lanjut nggak? Sekarang Ya, saya mau tanya, silakan saya mau lanjut, lanjut nggak? lanjut, Kalau nggak mau lanjut. lanjut, sekarang lanjut. iya mau lanjut nggak? Mau Kalau sudah bicara berapa esensi itu nggak? Atau karena alasan mau mengalihkan nih? di-mute. Kalau mau mengalihkan silakan ya. Sekarang Iya. saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Juma ya. Buti ngapunten Pak Juma bahwa di dalam as I Filipi know, 2 ayat 7 coba Buti, lihat ya. excuse me, my sweet sister. Filipi 2 ayat 7 ya, coba buka ya. Kalau Bapak Ya, mengatakan silakan. dia merendahkan diri ya terserah. Ini urusan Bapak yang tidak mau terima ya. Filipi 2 ayat 7. Ya, ini ya. Ya, Nanti bilang, itu Paulus. Oh maaf, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ada ayatnya Kata yang siapa ini, mengatakan, ya. Terserah ini Pak. kata siapa? Kalau Bapak mengatakan ini kata siapa, lalu saya mau balikin. Ya, Itu perkataan Yang Tuhan, jujur itu kata aja, siapa. ini kata siapa ini? Ini kata Paulus ya, ingat ya, Oke. ini kata Paulus Ya, ya. itu aja, Yang Pak, yang walaupun ingin saya dalam tahu. rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nih, bahkan dia mengosongkan diri dan Yang mengambil berhak rupa- mengajarkan dirinya dan seperti ini mengambil Yesus atau rupa Paulus? seorang hamba. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi segala pertanyaan Bapak tentang bagaimana dia dipukuli, Iya, dia yang menangis, berhak itu mengatakan ini bodoh amat Yesus ya. atau Paulus. Alkitab kami telah menulis seperti itu dan Bapak satu-satunya itu dari makanya aku kalian yang bilang, menolak Rasul Paulus karena Kristen pernyataan itu Rasul adalah Paulus pengikut ini adalah Paulus, pernyataan bukan yang pengikut tidak bisa Yesus. diganggu Kristen gugat. itu, Ya. ini buktinya. Sorry Ini ya. buktinya. Ibu Kalau lebih Bapak percaya nggak mau Paulus pernyataan Rasul daripada Paulus, Yesus. Kalau Bapak nggak mau pernyataan Rasul Paulus, saya pakai Yohanes. Jangan mengelak. Ya, Oke, Yohanes itu silakan. siapa? Sorry, Silakan. Yohanes itu Silakan. jelas murid Yesus. Silakan Bu. Mana dia? Masih belum, ntar ya, sebentar. Yohanes 1 ayat 14, bukan? Bu, di mute Ya, lagi, Bu. sebentar. Oh. Ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami, mana dia? Satu Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Bu, tunjukin mukanya dong, Bu. Jangan ditutup, Bu. Bentar ya. Ayatnya 1 Yohanes. Oh, sebentar, ini salah pencet nih. Bentar. 1 Yohanes berapa, Bu? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya kan? Anak Allah, dia jadi bersikap seperti anak Allah. Telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini kata-kata ini dahsyat, nggak ada yang bisa lawan ya. Jangan kamu bilang Iya. cuma Paulus yang bisa ngomong kayak gini ya. Dan kita ada di dalam yang benar, oke? Satu-satunya yang mengatakan kami ada di dalam yang benar, dan Yesus satu-satunya mengatakan akulah kebenaran, itu cuma Yesus. Dan kita ada di Iya. dalam yang benar di dalam anaknya, ya. Anaknya Yesus Iya. itu anak ya. Jadi sebagai anak Iya. memang dia mengutamakan bapaknya ya. Segala pertanyaan dari Pak Juma itu hanyalah ketidaktahuan Pak Juma posisi Yesus itu yang sebagai anak Allah ya. Dan kita ada di dalam yang jadi benar, menurut di dalam Ibu, anaknya Yesus Kristus, dia jadi menurut- adalah Allah yang jadi benar. menurut Ibu- Sebentar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau masih mau nyalah-nyalakan penulis ayat ini, dan nggak ada. jujur menerangkan Sorry. Yesus itu adalah anak Tuhan. Tetapi Betul? dia mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia itu Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Satu-satunya pemberi hidup yang kekal adalah Yesus. Di luar Di Yesus mana? tidak ada Di mana yang itu bisa memberikan diterangkan? hidup Di yang mana kekal. Yesus Sekarang menerangkan Rasul dirinya Petrus seperti itu? Di mana? mengatakan ya. Ya, Rasul Petrus Eh. satu. Nih, saya bicara tentang rasul-rasulnya ya. Sekarang Rasul Petrus. Ya, Rasul Pernyataan Petrus Yesus dulu dong, mengatakan Bu. begini ya. Pernyataan Yesus dulu dong. Ada nggak pernyataan Satu-satu Yesus? murid-muridnya dulu ya. Nih, satu-satu Oh, ya. iya. Oke. Kita para rasul. Bentar. Anak ada di sini ya. Tetapi mana dia? Oh, terbalik. Bisa para rasul. Berarti dalil-dalil bahwa Tuhan itu cuma satu di dalam kitabnya Bani Israel itu dibantah semua ya sama perjanjian baru. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. 12. Nih ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Banyak ayat-ayat yang tidak bisa Bapak ganggu gugat, ya, diseleweng. Iya. Oke, tidak ada keselamatan. Nah, sekarang perkataan Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan, ya. Bentar. Apa tuh? Perkataan Yesus. Bentar, aku buka aja di sini banyak. Bentar ya. Bentar aku buka nih, lagi ini pakai HP aja. Ya. Wah, ini perjanjian lama lagi, sorry. Balik lagi, perjanjian lama salah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai masih lagi masuk perjanjian lama. Aduh, sebentar. Salah itu tuh. Iya enggak, ini HP-nya perjanjian lama. Aku bacain aja deh. Ya. Tak bacain aja ya. Yesus itu siapa? Akulah roti hidup. Nah, itu Yohanes 6 ayat berapa? Ayat 36. Nah, saya buka ya. Akulah roti. Ya, ini ya, akulah roti hidup. Banyak ya, sebentar, ini banyak sekali ayatnya. Ini. Cuman roti yang hidup, Ibu. Kirain ya, mau terserah. apa? Hidup itu apa, Pak? Hidup itu artinya hidup kekal, Pak. Hidup itu kekal, artinya dari kekal menuju kekekalan. Harus mengerti juga, belajar bahasa Alkitab, ya. Binasa itu artinya apa ya? Mati, bukannya mati kayak Bapak masuk ini, bukan ya. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ini pernyataan Yesus yang Bapak hina-hinakan itu. Dari sorga, roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan siapa, Pak? Perkataan yang Bapak bilang rasul itu loh, cuma utusan itu loh. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Seluruh dunia ini loh, Pak. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, hidup yang kekal itu artinya selamat masuk sorga, Pak Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang Bapak bahkan taat sampai mati, dia terjadi seperti itu hanya karena dia merendahkan dirinya. Maaf ya, Pak mengambil kodrat manusia. Sudah, Bu? Ya. Sudah, selesai. Bu, ya, saya nggak mau terusin lagi. Nggak ada gunanya. Boleh saya bicara sedikit? Alkitab kami dengan jelas menyatakan. Boleh saya bicara sedikit untuk membanting-banting semua pernyataan Ibu tadi? Ya, saya keluar karena Alkitab jelas mengatakan. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya kepada Ibu. Pernyataan Yesus yang tadi, yang hebat kali itu pernyataan dari dirinya sendiri atau pernyataan yang diperintahkan oleh Tuhan yang untuk dia katakan? Yesus lah, dari dirinya sendiri. Yesus itu juga berarti Yesus bohong. Nih, ini berarti Yesus bohong ya. Dengan mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar nggak? Melainkan apa yang aku katakan, ada apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Benar nggak? Sebentar. Benar nggak Yesus mengatakan itu? Memang Yesus, bentar, dibaca aja ayatnya. Iya. Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain aku. Misalnya, ternyata kan perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan yang Yesus bacakan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Baca Wahyu ayat 1 bab 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, saya boleh jawab? Boleh saya jawab? Jadi sehebat apapun perkataan Yesus yang menyebabkan Ibu menyembahnya, itu hanya pernyataan Yesus yang menyampaikan perkataan Tuhan. Ya, untuk supaya legalitas pernyataan saya ini bisa valid, Ibu baca Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Boleh saya jawab. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Udah selesai.
Sekarang saya boleh jawab, boleh saya jawab, boleh jawab. Silakan Bu Uti. Nah, ya sekarang habis ini sudah selesai ya. Jadi semua ya ada ayatnya ya. Pak Juma cuma Silakan Bu menyangkal ya. Uti. Sekarang gini, ketika Ya, saya hanya ditanyakan, menyampaikan perkataan Yesus. Bu. dengarkan ya. Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang kukatakan Aku tidak semua- berkata-kata. Ya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu si Filipus nanya, bilang sama sini, Tuhan kalau gitu tolonglah tunjukkan di mana Bapa itu Tuhan. Ya. Bapa yang memberikan kekuatan kepadamu itu Tuhan. Tolong tunjukkan, kami mau lihat dia. Lalu Yesus bilang apa? Bapa itu diam di dalam dirinya. Ya, karena Alkitab dengan Terus? jelas mengatakan segenap kepenuhan Allah itu diam dalam diri Yesus. Allah itu roh ya. Yesus mengatakan telah sedemikian jauh, telah sedemikian lama. Engkau mengenal aku, Filipus, tapi Dan engkau kau tidak mengenal bertanya. aku, ya. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, ya. Ya, terus? Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, sama kan? Nah, Melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Titik. Nah, sekarang yang diam di dalam diri Yesus itu apa? Kolose 1 ayat 15. Oke, ya. Ya, Kolose 1 ayat 15. Ya, Bapak itu, dia kenapa? Bapak itu nggak jauh-jauh, Pak. Ya, nggak jauh-jauh. Ya, jangan dikira Bapak Di itu dalam mana. Al-Quran tadi, Adinda Kelvin sudah menyatakan Kolose 1. Allah itu lebih dekat kepada diri manusia daripada urat leher. Berarti Allah itu bersatu dengan hambanya. Terus apa masalahnya? Sorry ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya Karena gambar di Allah dalam maksudnya dialah- Rahim? Maaf, karena di dalam Maksudnya dialah gimana itu? telah Maksudnya gambar diciptakan Allah gimana sega- maksudnya Iya, Budi? karena di dalam dialah Kok telah selesai diciptakan diam, segala Mas? sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik Terus? singasana maupun kerajaan, baik pemerintah Terus? maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia Yesus. Dan Nah, dia kata siapa ada itu? Kata terlebih siapa? dahulu dari Kata segala siapa itu, sesuatu, Buti? dan segala Itu kata sesuatu siapa? ada di dalam dia. Ialah Itu kepala perkataan tubuh. siapa? Yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit Itu dari orang perkataan mati, siapa, sehingga Buti? ia yang lebih utama dalam segala Itu sesuatu. perkataan Ya, lalu siapa? apa? Perkataan Itu Yesus perkataan tadi siapa? apa, Pak? Yesus berkata, Bapa itu diam di dalam diriku. Lalu disahkan terus? oleh yang lain. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam kitab Yesaya, bahkan sudah dibuatkan ya, roh kalau yang Allah Anda ada pahami, padanya. Sorry kalau ya, roh ini Allah udah ada berapa pada yang Yesus, Yesus tidak ketakutan. Sorry, Yesus Pak, tidak sorry. was-was. Yesus Jadi tidak bilang mati. itu Karena Tuhan kemanusiaannya, itu saya bilang. tidak pernah mati. Jadi Tuhan di dalam Yesus maksudnya Maaf. apa yang diajarkan Yesus, Itu maunya apa yang ente. dipekerjakan Maaf, Yesus, itu semua maunya atas perintah ente. Tuhan. Maunya Faktanya, ente itu seperti faktanya Yesus itu. mati. Faktanya Maaf. Yesus ketakutan. Maaf, itu- Faktanya Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Mana roh yang ada di dalam dirinya? Kalau roh itu adalah Bapa ada dalam dirinya. Bukan begitu maksudnya. Nah, Yesus sekarang saya mengatakan, jawab. sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Itu sama dengan melihat Bapa. Artinya, yang aku sampaikan maunya bukan dari ente. diriku Ya udah, sendiri. Aku melakukan Bermain-mainlah. pekerjaan Kalau selamat ya atas selamat. perintah Bapakku. Apa yang aku Ya. lakukan bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan atas perintah Bapa. Itu maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti siapa yang menampar Yesus sama dengan menampar Allah. Siapa yang meludahin Yesus sama dengan meludahi Allah. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Allah. Bukan, Bu Uti. Yesus makan bukan berarti Allah itu makan. Sekarang Bukan jawab begitu saya, Pak. maksudnya. Udah. Sekarang jawab saya. Habis ini udah Oke. ya. Sekarang jawab saya. Ya. Kalau itu bukan berarti aku dan Bapa adalah satu. Yesus dengan jelas mengatakan ya. Yesus dengan jelas. Apalagi itu? Apalagi yang Yesus katakan? Jangan di-mute. Jangan di-mute dirinya sendiri. Bunuh diri ini nama ini. Aduh. Hai. Bukan sendiri Kasih mengikuti. Kenapa dia Kasih roti hidup. Nanti Kasih dia roti kita hidup. Jangan berisik. Nanti di mute itu loh. nanti dikira kita yang mute lagi. Tuh di mute sendiri tuh. Tuh lihat di mute sendiri tuh. Nanti bentar lagi siapa yang memute jangan di mute dong sebentar lagi tuh. Padahal di mute sendiri tuh.
Nggak ada yang Ampun, tangan saya diam-diam aja. Ya, sini ya. Pak Juma, tolong Pak ya. Zuma, Kalau ya. Bapak mengatakan itu manusia biasa, jawab saya, pernahkah Muhammad memberikan hidup yang kekal kepada kamu kalau dia setara Muhammad? Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka Iya. dalam Yohanes yang Bapak bilang Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita baca ya konteksnya. Mari kita baca. Jangan ngumpet, jangan takut ya. Beranikan dirimu ya, lihat Kayak ini ya. jualan obat Ibu. Ya. Oh ya, ini ya Yohanes 5 ya. Yohanes Kita baca 5 dulu ayat 11, 30. Bukan, ayat berapa itu? Oh, ini ayatnya yang ke ini. Yohanes 5 Bu Uti. Yohanes 5. Ya. Bentar, Silakan. ayatnya ini, kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Maka Yesus Ya. menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini fakta Yesus yang sebenarnya. Anak tidak Ya. dapat mengerjakan sesuatu. Dia udah memang mengatakan seperti itu. Dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Bapak. Ya. Nah, dengarkan. Artinya ada gurunya toh. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Nah, sorry Ya. semua yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Sebab Bapa Ya. mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu heran. Justru dia bisa melakukan yang lebih besar dari Bapa. Oke? Sebab Terus? Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, ya, oke? Kuasa Bapa. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dua-duanya sama, persis sama ya. Persis sama ya. Bapa Iya. menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, sorry ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Hormati. Ya, oke. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Itu dia, Pak ya. Jadi Yesus berkata-kata hanya dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah yang tunduk kepada Bapanya dan dia telah menjadi manusia. Tetapi itu juga dulu, sekarang dia di sorga, siap sedia akan datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu pasti, Pak. Ya, itu pasti. Itu adalah kepastian yang tidak bisa dihindari ya. Selamat malam, saya sudah selesai. Silakan bersatu. Ya. Jangan dulu, Bu. Kalau kata Yesus, Buti kata Yesus, Ya, saya pamit. kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kembar tadi kembar itu. Saya pamit ya. Aduh, Buti. Ya, silakan Buti. Yang pasti, Bu Uti, apa yang dikatakan Yesus itu semua adalah berdasarkan perintah Tuhannya, bukan berdasar atas perintah dirinya sendiri, Bu Uti. Ya, jadi kami umat Islam itu, Jangan diam. jadi kita umat Islam itu memahami dengan benar Yesus itu wakil Tuhan. Artinya ketika Yesus pun, meskipun, sekalipun, bahkan ketika Yesus mengatakan, sekiranya dia mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka kami umat Islam tidak akan pernah menganggap bahwa Yesus itulah Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu bukan manusia. Faktanya Yesus manusia. Dan faktanya lagi, secara data Yesus mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi wajar ketika dia mengatakan, akulah Tuhan, pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain aku. Wajar. Tapi itu pun Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya mengatakan, Tuhan Bapa berkuasa, aku juga berkuasa. Apa yang Bapak kerjakan, aku juga kerjakan. Akulah Alfa dan Omega. Itu mah biasa. Itu biasa, karena dia hanya sebagai penyampai firman. Apa yang Tuhan ingin kehendaki disampaikan oleh Yesus kepada manusia, itulah yang Yesus sampaikan. Akulah Tuhan, akulah Hasem, akulah Allah. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW menerangkan apa di dalam Al-Quran. Innani adallah. Coba, Rasulullah Muhammad SAW di Mekah, dia berkata di depan orang-orang Quraisy, aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang-orang jahiliyah
datang berbondong-bondong kemudian menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah Quraisy tidak seperti Anda, Bu Uti, menyembah manusia. Padahal data demi data Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kurang apa lagi? Berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan suci dari sifat seperti itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tuhan yang benar, suci dari perilaku seperti itu. Meskipun dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, meskipun dia membangkitkan orang mati, meskipun dia mengatakan akulah roti yang hidup, akulah roti yang hidup, makanlah dagingku, isaplah darahku, meskipun dia katakan itu, Yesus tidak pernah menghinakan Tuhannya. Yesus tetap mendudukkan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku utusanmu. Artinya Yesus mendudukkan Tuhannya sebagai Tuhan, mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Siapa yang menuhankan utusan Tuhan, neraka jahanam menunggunya. Demikian, terima kasih. Demikian juga Mas Zuma. Ini pride-nya ini Jangan di-mute dong, jangan di-mute. ya, pride-nya sudah kabur ini. Sampai saya ngomong dulu bentar Pak ini. Pride kabur. Izin Pak Jul, izin. Tadi Ibu Uti mengatakan gini, aku dan Bapak adalah satu, apa yang dikerjakan Bapak aku juga kerjakan. Seperti ini ada dua menara kembar nih. Bapak dan Yesus sama satu gitu. Terus giliran kalau ditanya, terus yang mana yang kau sembah, Bapak atau Yesus? Bingung. Yang mana yang menciptakan alam semesta? Bingung. Ya udahlah, kita saksikan sendiri Mas Sandi juga Mas Zuma. Ya. Setelah terpojok dengan berbagai alasan mengatakan di mute padahal nggak ada yang di mute, seperti memfitnah kita di sini. Ya itulah pikiran-pikiran mereka ataupun kelicikan mereka itu. Kalau mereka kita ada di sana, itu jelas kita di mute. Kita di sana nggak pernah dikasih status CEOs. Di sini Bu Uti Wati Wamena sudah saya kasih status CEOs. Artinya tidak ada yang bisa memute. Tapi dengan semena-mena dia mengatakan saya di mute itu alasan saja itu. Nanti dia katakan tadi, saya melakukan pekerjaan seperti apa saya melihat Bapak melakukan pekerjaan itu. Nah itu. Nah itu gimana itu? Yesus diseret, Bapak diseret. Yesus disalib, berarti Yesus sebelumnya melihat Bapak juga disalib. Aduh, gawat ini. Ini benar-benar penghinaan terhadap Tuhan sebenarnya. Betul. Makanya tadi ketika saya dituduh sama Ibu Uti, kamu itu merendahkan Tuhan lah. Kita ini sudah berusaha memuliakan Tuhan dengan tidak menjadikannya sebagai makhluk. Justru dia yang berusaha menjadikan Tuhan dibunuh. Gimana sih? Ya itu tadi. Aduh, apa yang dikerjakan anak, pisang saya. apa yang dikerjakan anak dikerjakan Bapak. Jadi kalau anak tidur, Bapak tidur. Logikanya terbalik gitu. Itu jangan-jangan itu roknya dipakai baju, bajunya dipakai rok gitu. Lebih baik Bang Jul ditampilkan dulu kalau video-videonya untuk masjid kita di sana dilaporkan. Terus kemudian udah ya disiarkan aja untuk videonya. Ntar ya, berhubung ini nggak bisa share screen karena ada dua device yang kuanukan ini. Tolong yang lain bisa nggak nih aku live dua device ini? Pak Ian bisa? Ada yang punya datanya? Sebentar ya, bentar. Malah agak lambat sedikit ya. Sabar. Jadi buat yang masih nonton di live YouTube, jadi kompilnya yang ada di nama channel yang ada di layar Anda ini. Oke, si ketuanya yang promosiin. Baik, di sini akan saya share screen ya. Ntar yang ini OBS-nya tak anu dulu. Nah ini kita berbesar. Ini pondasinya kita bikin yang besar ya biar kuat ini. Ini sudah mulai pembangunan ini, sudah mulai digali dan sudah mulai dicor. Yang ini juga ini penggaliannya sudah mulai dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Desa Kepo program kita ini. Ini mulai mengecor dan sumur kemarin yang kita dapatkan ini sumurnya, alhamdulillah sudah airnya keluar. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sudah keluar. Besar Pak Jul.
kurang besar ya, nggak bisa dibesarkan lagi nih. Oh ya wes, nggak apa-apa. Dan ini galiannya, lihat dalam, kita gali lebih dalam lagi karena letak tanah di sana itu tanahnya bergerak, jadi kita bikin 80 cm kedalamannya itu dengan lebar 50. Jadi kita perkokoh bangunan pondasinya biar bisa kita seumur hidup di sana ini, kita perkokoh memang di sana karena letak tanahnya labil. Kurang dalam. Ini pasir yang barusan tadi dikirim nih pasirnya, dan ini masyarakat di sana sampai malam hari itu turut bekerja di lembur. Tapi ini sistemnya gotong royong, teman-teman. Sistemnya gotong royong. Ini juga ini. Dan ini pemesanan material tadi. Dan ini sampai malam hari. Sampai malam hari itu dikerjakan oleh mereka, saking pinginnya punya masjid. Ini malam hari. Sampai jam 11 malam mereka itu kerjanya. Dan ini masih dikerjakan malam hari, masih dikerjakan ini. Untuk mengejar target. Tuh, yang ini masih belum, masih insya Allah besok udah mulai dicor lagi yang ini, kedalaman 80 cm, lebar 60 ini kalau salah lebarnya. Tuh. Itu laporannya dari Desa Kepoh. Silakan Daniel dulu Mas Adi, kalau saya mau ini dulu. Ya, baik, makasih. Yang ya teman-teman yang sudah berdonasi, laporan untuk sementara untuk itu. Jadi apapun itu kami akan tulis secara terperinci donasinya ya. Terus masih dibuka donasi kok untuk ini semua karena ini masih dalam tahap fondasi. Seterusnya akan kami tinggikan dan jadi sebuah masjid untuk teman atau saudara kita yang di sana. Sekali lagi di sana itu ada 500 kakak yang belum pernah ada masjid. 400 kakak, Mas Andi. 400 kakak. Di sana itu ada 1 kakak yang murtad. Menurut informasi. Jadi kalau untung kita belum terlambat. Jadi bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di sana keterbelakangan tentang Islam. Ya itu saja, mudah-mudahan semuanya yang telah berdonasi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang berlimpah. Semoga bisa berdonasi. Amin. Ya kami tetap terusnya. Jadi kesempatan untuk teman-teman yang ada di luar sana ikut berdonasi, ingin menabung di akhirat, silakan. Kami tetap menerima donasi-donasi dari rekan-rekan dan kami akan menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Desa Kepoh, Kabupaten Blora. Semoga amal jariah saudara-saudaraku, teman-temanku yang dengan ikhlas memberikan donasi bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu penting buat semua. Demikian Mas Andi laporannya. Banyuma ada yang mau ditutup, Banyuma? Silakan. Oh iya, Bang. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, terkait dengan pembangunan masjid kita, ya seperti biasa saya menghimbau agar kiranya memudahkan langkah kita untuk bahu-membahu menciptakan sebuah karya, di mana karya ini nanti akan kita nikmati dunia dan akhirat. Karena itulah kemudian kembali saya mengingatkan kiranya agar memberikan ruang gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa melenturkan hati ini dengan cara bersedekah, berinfak. Dengan adanya program yang dijalankan, yang lagi kita bentuk sekarang ini ya, itu adalah wadah yang sangat-sangat luar biasa, di mana ada kegiatan yang membutuhkan ulur. Maka dengan itu saya mengetuk pintu hati para sahabat. Ayo silakan berdonasi sebelum ya semuanya sudah terpenuhi dari bangunan masjid kita ini. Saya kira begitu Bang Handi terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Keberadaan kami sebagai kristolog itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanya memberi peringatan saja. Bagaimana kemudian saya selalu menggaungkan bahwa kepada sahabat Kristen, berhentilah mengatakan Allah itu punya anak, ya, berhenti mengatakan itu.
Kalaupun Anda pingin kali mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, jangan mengatakan Allah. Katakanlah Bapa, atau katakanlah Theos, atau katakanlah Yahweh. Ya, untuk biasa menghargai kami umat Islam, di mana kami sangat mensucikan Allah. Karena Allah itu adalah esensi pencipta alam semesta yang tidak memiliki sedikit pun kehinaan. Apalagi sampai dia dicaci maki seperti yang tertuang di dalam kitab Anda. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian pendiri Kristen mengatakan anak Allah ini mati terkutuk di atas tiang salib dan seterusnya. Ini yang caci maki yang sangat luar biasa. Mungkin menurut Anda itu adalah kemuliaan. Tetapi bagi kami Muslim itu adalah penistaan. Itu adalah penghinaan terhadap pencipta alam semesta. Kenapa? Karena sahabat Kristen kan tahu kitab kami itu Quran, Al-Quran. Kitab kami itu Alkitab. Jaga dengan suci, dengan murni, kata Allah. Di mana kami, Allah itu sudah final. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Yang kami sembah, yang kami sujuti. Kemudian Anda gunakan dengan cara yang tidak elok, yang dengan cara yang tidak baik. Menyebut anak Maria dengan sebutan anaknya. Ya, menyebut Allah itu sebagai manusia, nusul sebagai manusia. Ya berhentilah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika kita diskusi seperti ini, Anda pun tidak mampu mempertanggungjawabkan. Terbukti sudah berapa kali kabur. Ya, kita memberi peringatan, pernyataan-pernyataan Yesus sebagai dasar menuhankan Dia itu hanya sebagai penyampai firman. Jadi ketika Anda merasa kagum, merasa takjub, merasa wow luar biasa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, sadarilah bahwa Yesus itu memang nabi. Sebagai nabi berarti dia adalah orang yang manusia yang ditinggikan. Sebagai manusia yang ditinggikan berarti dia adalah manusia yang dikuduskan, manusia yang dikhususkan. Dia punya posisi khusus di mata manusia dan di mata Tuhan. Itulah Yesus yang kami sebut dengan sebutan Isa alaihissalam. Jadi wajarlah dia itu mengatakan hal-hal yang luar biasa karena dia itu memang adalah wakil Tuhan. Dia bukan seperti kita manusia biasa. Dia bisa menghidupkan orang mati, coba. Dia bisa membuat orang buta melihat. Bahkan dia mampu tanah liat dia hidupkan dengan izin Allah menjadi burung. Luar biasa dia itu. Tapi janganlah kemudian keluar biasaannya itu membuat kita lupa bahwa dia hanyalah utusan. Padahal ada ratusan dalil yang Yesus katakan di dalam konsep Anda, tinta merah itu perkataan Yesus, yang menerangkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Kalau dia anak manusia sudah pasti bukan Tuhan. Jadi tolonglah ya, kita ini bernegara, berbangsa, mencintai negara ini tentu kita mau mewujudkan saling sayang menyayangi antara anak bangsa. Nah, untuk mewujudkan itu, kita masing-masing punya keyakinan. Keyakinan inilah kita jaga dan kita saling menghargai keyakinan itu. Kami umat Islam memang terkadang mungkin over di dalam mengatakan sesuatu terhadap iman sahabat Kristen. Itu apa penyebabnya? Itu apa penyebabnya? Coba disadari dulu. Kami tidak pernah menghina, ya kami tidak pernah merendahkan, ataupun menganggap bahwa sembahan Anda itu seperti yang Anda pikirkan dari kami. Tetapi kami hanya memberi peringatan. Nah, kenapa Anda tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Buddha? Yesus itu adalah Brahma. Yesus itu adalah Theos yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa Allah itulah sebutan yang paling tepat untuk pencipta alam semesta. Bukan Anda sebut dia adalah Buddha. Artinya bahwa kesucian daripada Allah itu ingin dinodai dengan itu. Karena itulah kemudian ya saya sebagai bagian daripada saudara Kristen, bagian daripada sebagai saudara Muslim, ya sekedar mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan saat sekarang ini, berdebat, ya, bukan mencari kalah ataupun menang. Kehadiran kami hanya sebagai pemberi peringatan.
Kenapa harus ada seperti itu? Itu anjuran kitab suci kami. Karena ketika Anda berbicara, oh kami tidak bersentuhan dengan Isa, tapi faktanya Anda mengambil Allah, mengambil kata Alkitab, mengambil kata Rasul. Berarti mau tidak mau kami harus terlibat di situ. Ya, saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya kepada para guru yang ada di sini, pada sahabat-sahabat saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau dari tadi saya sering tertawa cengengesan karena saya merasa lucu dengan Bu Uti. Ya, saya mohon dimaafkan untuk itu. Kepada sahabat netizen, Anda hebat luar biasa, Anda adalah sahabatku yang luar biasa. Saya bisa karena Anda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali ke moderator, saya juga mau menghimbau kepada teman-teman, terutama Lembaga Alkitab Indonesia, rencana akan merevisi Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2022. Yang mohon diperhatikan himbauan kami untuk supaya mempunyai jati diri lah untuk menerjemah. Hilangkanlah kata-kata Al-Quran di dalam Bible Anda, karena setelah kita pelajari diskusi bertahun-tahun bahwa kata-kata yang Anda pinjam itu original teks di PLDPB itu nggak ada. Lebih baik kami sebagai Muslim menghimbau, jadilah Kristen yang mempunyai jati diri. Pakailah apostolos menggantikan kata Rasul. Kembalilah pakai kata Hasim atau Theos untuk mentuhankan siapapun yang Anda tuhankan itu. Dan yang bersenggolan dengan istilah dalam Islam seperti Alkitab, Firman, dan Nabi dan seterusnya. Supaya apa? Supaya dalam diskusi ke depan Anda mempunyai jati diri untuk berdialog dengan kita. Jadi tidak ada senggolan-senggolan lagi seperti itu. Menurut Bang Juma tadi, saya setuju dengan itu bahwa kami tidak mau menista Anda sendirilah yang menista. Secara tidak langsung Anda meminjam kata Allah terus mempunyai atau mengatakan punya anak dan digantung di tiang salib, dinistakan dan seterusnya. Kita sudah deal di Islam surat Al-Ikhlas itu, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan Dia. Kalau istilah ini Anda pakai di Bible, ini sangat menyakitkan sebenarnya. Boleh Anda berkaca kepada tetangga kita di Malaysia yang sudah memberikan semacam solusi kepada pemerintah setempat. Alhamdulillah di sana sepertinya kata Allah sudah tidak ada dalam Bible di sana ya. Kami di Indonesia masih sangat tinggi toleransinya, tapi kami hanya bisa menghimbau kepada Lembaga Alkitab Indonesia supaya kembalilah kepada jalan yang benar. Raihlah atau jadikanlah Bible Anda sebagai Bible sejati Anda. Jangan bersenggolan dengan kitab suci kami. Tapi kalau ini Anda tidak lakukan, ya tiap hari akan meluruskan. Supaya apa tujuannya kita di sini sebagai kristolog, supaya teman-teman di luar sana, saudara-saudara kami, jangan dikelabui dengan semacam, wah ini sama nih, gitu loh. Apalagi dalam gereja Anda membacakan ayat suci Al-Quran, seperti Bambang Nursiana yang sering membaca ayat Al-Quran, kurangilah untuk itu. Kenapa sih enggan berbicara Hebrew, kenapa sih enggan berbicara Yunani gitu? Seperti Yohanes 1 pasal 1, bacalah dengan Yunani. Enggak perlulah nyinggung-nyinggung terlalu ke Islaman, mulai dari segi pakaian dan seterusnya seperti Pak Pitro. Setiap mengupload sesuatu di grup WA selalu berbahasa Arab. Kenapa jijik ke Anda berbahasa Yunani? Jijik ke Anda berbahasa Hebrew? Kenapa mesti pakai ayat-ayat seperti yang tulisan-tulisan Arab? Ini maksudnya apa kalau bukan untuk mengelabui? Itu dari saya, mari kita cooling down semuanya. Teman-teman Kristen, jagalah dirimu dengan jati dirimu. Kami hormati itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mas Roni. Monggo. Baik, terima kasih Bang Andi dan kawan-kawan sekalian ya. Jadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Guru Zuma, Bang Andi dan seluruh partisipan tadi termasuk Amir ya. Ya kembali kita meluruskan niat kita ya membuka Zoom ini sekali lagi itu membangun ya, dengan tujuan membangun, mempererat hubungan kita sebagai anak bangsa gitu ya, membangun keharmonisan umat beragama dalam naungan NKRI ya. Karena sekali lagi NKRI tetap dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara siar offline. Thank